Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Saya Dinusa Anggraini, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 8. Di sini video pembelajaran ini sebagai media untuk penelitian dan pengembangan saya dengan judul pengembangan media audiovisual berbasis critical thinking and problem solving pada materi operasi hitung bilangan cacah terhadap peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Kentir dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Asep Saifur Rahman, SSI, MSI, dan pembimbing 2 Bapak Haji Mansur, MPD. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan sebuah ice breaking dengan tepuk semangat dan tepuk fokus. Contohnya gini, tepuk semangat, semangat. Untuk tepuk fokusnya yaitu tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Materi yang diambil dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu operasi hitung bilangan cacah. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dilihat di dalam video ya. Dan untuk materi yang diambil pada materi kali ini adalah khusus pada tema 1. Sebelum memasuki materi inti, kalian harus mengetahui nama dan lambang bilangan. Simaklah cara menulis dan membaca bilangan berikut. Baca bersama-sama ya. Gambar apakah ini? Ya, benar, ini adalah sebuah gambar uang yang dimana kalian harus mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Bisakah kalian mengurutkan uang ini sesuai bilangannya? Gambar apakah ini? Ya, benar, ini adalah sebuah gambar pena yang dimana kalian harus menghitung jumlah pena yang berwarna-warni ini di setiap kotaknya. Bisakah kalian menghitung ada berapakah jumlah pena berwarna-warni ini? Selanjutnya di sini ada sebuah contoh penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Di sini akan dijelaskan bagian yang tengah saja ya. Caranya adalah jumlahkan yang berposisi di belakang, lalu yang di posisi di depan. Yaitu dimulai dari angka 3 ditambah 2 hasilnya 5, kemudian 6 ditambah 0 hasilnya 6, 0 tambah 5 hasilnya 5, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 1063 ditambah 1502 adalah 2565. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada sebuah contoh 1400 ditambah 1800. Untuk penyelesaiannya ada langkah-langkahnya. Yang pertama untuk bilangan yang berposisi satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, tulis 0. Kemudian puluhan, 0 ditambah 0 sama dengan 0, tulis 0. Kemudian ratusan, 4 ditambah 8 sama dengan 12, tulis angka 2 dan simpan 1 di atas. Kemudian ribuan, 1 simpanan ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, tulis 3. Jadi 1400 ditambah 1800 adalah hasilnya 3200. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan 2 kali ya. Contohnya 1560 ditambah 1440. Untuk langkahnya bisa dilihat dan dibaca pada tampilan video.
Caranya, jumlahkan yang berposisi di belakang, yaitu sebagai satuan. Kemudian, angka yang sebagai puluhan dijumlahkan, kemudian jumlahkan ratusannya, dan yang terakhir jumlahkan ribuannya. Dan bisa dilihat ya, caranya ada di tampilan video. Hasil dari 1560 ditambah 1440 adalah 3000. Materi selanjutnya yaitu pengurangan, yang dimana sebelumnya itu adalah materi penjumlahan. Jika penjumlahan itu adalah dengan teknik menyimpan, di sini pengurangan adalah dengan teknik meminjam. Nah, pada tampilan video di sini ada sebuah contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.525 dikurangi 2.213. Untuk proses penyelesaiannya bisa dilihat di dalam video. Langkahnya yaitu bagian angka atau bilangan yang berposisi di belakang, yaitu satuan dikurangi satuan, kemudian puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi ratusan, dan ribuan dikurangi ribuan. Untuk hasilnya yaitu 3.312. Pada penjelasan sebelumnya, yaitu tentang pengurangan tanpa teknik meminjam, di sini ada sebuah contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Kuncinya di sini adalah jika angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah, berarti itu harus menggunakan proses pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini ada sebuah contoh, 4.591 dikurangi 1.237. Untuk proses penyelesaiannya, yang pertama satuan dikurangi satuan, yaitu 1 dikurangi 7, itu artinya tidak cukup. Satu satuan meminjam satu puluhan menjadi 11. 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Kemudian angka yang puluhan dikurangi puluhan, 9 puluhan tadi sudah dipinjam oleh angka 1, berarti tinggal 8. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian angka ratusan dikurangi ratusan, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan ribuan dikurangi ribuan, 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 3.354. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh pengurangan dengan teknik meminjam 2 kali. Nah, di sini untuk proses penyelesaiannya sama dengan penjelasan di video sebelumnya. Untuk proses ataupun langkahnya bisa dilihat dan dibaca pada layar. Dan untuk contohnya di sini ada 6.824 dikurangi 1.569 mendapatkan hasil yaitu 5.255. Materi selanjutnya yaitu perkalian. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Ya, benar, di sini ada sebuah kendaraan yang dimana ada apa saja? Ya, ada gambar helikopter, pesawat terbang, mobil, kereta api, dan perahu. Nah, di sini, bisakah kalian menghitung setiap kendaraan dalam kotak tersebut? Berapakah jumlah kendaraan seluruhnya? Jumlah kendaraan seluruhnya yaitu ada 15 kendaraan. Jadi, setiap kotaknya terdapat 5 kendaraan. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk perkalian. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15, dapat ditulis 3 dikali 5 sama dengan 15. Hasilnya sama kan? Tapi untuk maknanya itu berbeda. Jadi, angka 3 itu adalah jumlah angka yang ditulis. Sedangkan angka 5-nya itu
angka yang ditulis dalam penjumlahan tersebut. Ini adalah contoh yang kedua tentang penjumlahan yang berulang yang dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada sebuah gambar segitiga yang dimana ada 5 kotak yang berisi gambar segitiga. Berapakah jumlah keseluruhan segitiga tersebut? Ya, ada 15 segitiga. Untuk penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Dapat ditulis 5 kali 3 sama dengan 15. Hasilnya sama kan? Tapi maknanya itu berbeda. Bisakah kalian menemukan perbedaan dari dua contoh penjumlahan yang berulang tersebut? Di sini ada sebuah contoh perkalian, yaitu 32 dikali 4 untuk langkahnya atau proses penyelesaiannya untuk langkah yang pertama, yaitu kalikan dulu angka yang berada di posisi belakang, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian langkah kedua yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12, jadi untuk hasil perkalian 32 kali 4 adalah 128. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian. Nah, materi sebelumnya itu tentang perkalian, yang dimana jika perkalian itu sebagai penjumlahan berulang, di sini pembagian sebagai pengurangan berulang. Jadi, jika pembagian sebagai pengurangan berulang, angka tersebut dikurangi sampai hasilnya 0. Nah, di sini ada contoh 20 dibagi 4. Nah, penyelesaiannya adalah 20 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Ada berapakah angka 4 yang ada di dalam video tersebut? Ya, ada 5. Ada 5 kali 5 angka 4 yang ada di penjelasan tersebut. Jadi, hasil akhir dari 20 bagi 4 adalah 5. Selanjutnya yaitu pembagian dengan cara bersusun. Ini adalah proses penyelesaian yang biasa dilakukan untuk proses menghitung pembagian. Di sini ada sebuah contoh 24 dibagi 2. Di sini terdapat langkah-langkahnya atau proses penyelesaiannya. Untuk yang pertama, langkah pertama menuliskan bilangan yang berposisi di sisi kiri, yaitu sebagai bilangan pembagi, yaitu angka 2. Untuk yang di sisi kanan, itu adalah bilangan yang dibagi, yaitu angka 24. Kemudian untuk langkah kedua, bagi puluhan dengan angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Langkah ketiga yaitu mengalihkan hasil bagi pada langkah kedua dengan bilangan pembagi, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. Tulis hasilnya di bawah angka yang berposisi di depan, yaitu angka 2. Langkah keempat, melakukan pengurangan 20-an dikurangi hasil perkalian pada langkah ketiga dan menurunkan 4 satuan. Selanjutnya bagi hasil pengurangan dengan bilangan pembagi, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Langkah kelima, mengalihkan hasil bagi pada langkah keempat dengan angka pembagi, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian langkah keenam, dilanjutkan dengan melakukan pengurangan. Jika hasil pengurangan sudah 0, maka pembagian sudah selesai.
Jadi, hasil dari 24 dibagi 2 adalah 12. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh soal cerita. Di sini kuncinya adalah ini soal cerita tentang penjumlahan. Bisakah kalian membaca soal cerita ini dan berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan Zara? Dan ini jawabannya. Apakah jawaban kalian sama seperti yang ada di video? Selanjutnya, ini adalah sebuah contoh soal cerita tentang pengurangan. Berapakah sisa uang ayah sekarang? Ada yang bisa mengerjakan soal tersebut? Ini adalah contoh soal tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut? Dan ini proses penyelesaiannya. Apakah ada yang sama seperti penjelasan di atas? Oke, selanjutnya adalah soal cerita tentang pembagian. Dan ini proses penyelesaian dari contoh soal cerita di video sebelumnya. Ini hasilnya 310 dibagi 2 adalah 155. Jadi keranjang yang dibutuhkan adalah 155.